Halo semuanya, kembali lagi di CBL Cerita Belakang Layar. Podcast yang percaya bahwa di balik tawa selalu ada cerita yang ditunggu untuk didengar. Perkenalkan, aku Hafsa sebagai host di podcast CBL kali ini, dan hari ini pastinya aku sendirian ya. Aku ditemani oleh salah seorang narasumber yang bakal nemenin kita semua cerita-cerita, berbagi pengalaman, sharing, dan juga jujur-jujuran nih. Jujur-jujuran ya, tentang pengalamannya, bukan jujur-jujuran yang lain. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu dong. Mulai dari nama lengkap, siapa? Silakan. Halo teman-teman CBL semua, perkenalkan nama saya Sulaiman Fadil. Nama lengkap Sulaiman Fadil, biasa akrab dipanggil? Biasa akrab dipanggil Sule. Biasa akrab dipanggil Iya. Sule. Oke, mungkin teman-teman CBL bisa manggil Sule aja ya, Iya, biar boleh lebih banget. akrab Iya. lagi. Saya sendiri pun manggil Sule ya. Iya, boleh. Atau Bang Sule boleh? Boleh banget. Oke, asal dari mana nih Sule? Kebetulan asal saya dari Sumedang. Dari Sumedang Ya. asalnya teman-teman CBL. Sumedang mana? Mungkin teman-teman CBL ada yang satu daerah. Oh, mungkin ini nih di daerah Kecamatan Cimalaka, khususnya itu di Desa Naluk. Nah, tuh teman-teman, mungkin yang mau main ke rumahnya boleh ya? Boleh banget. Oh, Oh, boleh main. banget. Ada wisata apa yang di Sumedang? Oh, banyak Saya banget. salah. Ada Banyak kolam banget. ikan, Ada apa? kolam. Oh, ada gunung nggak di sana? Ada. Kebetulan Oh, ada. rumah saya juga dekat sama gunung. Berarti dingin ya? Lumayan. Oh, dingin. Airnya pasti dingin banget itu ya? Ada curug? Curug ada juga. Curug ada juga. Nah, teman-teman mungkin yang mau main-main ya di orang Sumedang. Iya. Buat kesibukan saat ini lagi menjalani apa nih kesibukan? Seorang pelajar, mahasiswa? Kebetulan saya juga sedang menjadi mahasiswa. Mahasiswa? Iya. Di kampus apa nih? Coba dong kasih tahu. Di ini teman-teman di CBL. kampus Universitas Siber Nujati Cirebon. Oh, di UIN Cirebon. Iya, betul. Kampus yang berbasis digital itu. Iya. Luar biasa ya. Selain jadi mahasiswa, apa ada sampingan lain? Oh, saya juga kebetulan di Cirebon ya, tidak ngekos gitu. Jadi saya Oh, gak ngekos. iya, Tinggal di pondok pesantren di kebetulan. pondok pesantren mahasiswa. Iya, betul. Betul. Pondok pesantren apa tuh? Mungkin boleh Oh, di-sharing? teman-teman tahu mungkin ada di daerah dekat kampus tuh ada yang namanya Pondok Pesantren Al-Ihya. Oh, di Al-Ihya, Iya. teman-teman. Kesibukan di pondok pesantren? Jadi Oh. pengurus atau sebagai santri biasa aja? Kebetulan di pondok juga saya menjadi pengurus. Jadi Ya. pengurus ya? Iya. Bagian apa nih? Kebetulan juga nih, secara struktur di kepengurusan, saya juga sedang berada di posisi paling tinggi lah bisa dikatakan. Paling tinggi, wah Iya. luar biasa ini ya. Yaitu Jiwa kepemimpinannya ini paling tingkat atas ya? seharusnya seperti itu. Seharusnya. Iya. Luar biasa. Bagian apa? Jadi Rois, tahu Rois? Oh, Rois ya. Iya. Kalau selain tadi jadi mahasiswa, terus karena Pondok. tinggal di pondok pesantren Iya. ya, jadi pengurus di pondok pesantren. Apa ada lagi kesibukannya di luar itu? Oh, saya juga ikut beberapa organisasi eksternal juga ikut. Organisasi eksternal kampus. Internalnya? Internalnya saya juga masuk kepada HMJ. Oh, himpunan. jurusan ya? Iya. Kayak luar biasa, banyak banget ya ternyata kegiatannya. Enjoy tapi ya? Enjoy Enjoy banget dong, senang. Iya. Berarti jiwanya ini jiwa-jiwa, bahasa kasarnya mungkin jiwa-jiwa keluyuran ya? Gak terlalu sih. Oh, nggak terlalu juga. Apa ini sebenarnya ekstrovert atau introvert sih? Saya ambivert. Ambivert? Iya. Oh, di antara gitu Iya, ya? di antara. Tapi luar biasa sih, orang ambivert bisa ikut banyak-banyak kegiatan gitu. Karena kan pasti butuh Tenaga ekstra banyak, gitu. iya. Harus baterai di dalam tubuhnya pasti harus full terus ya? Oke. Kita mulai aja hari ini ya. Boleh, Pak. Mulai dari pertanyaan pertama mungkin ngobrol-ngobrol di podcast. Kalau boleh jujur nih, pasti setiap orang mungkin merasa capek ya. Pasti dong. Iya. Gak mungkin. Apa sih yang ngebuat diri Bang Sule ini capek ketika menjadi mahasiswa sekaligus seorang santri? Pastikan waktunya harus Iya, betul. seimbang ya. Iya. Harus disesuaikan. Apa yang membuat capek? Jujur ya, sebenarnya mah yang bikin saya capek bukan soal
tugas kuliah ataupun jadwal kuliah yang mepet ya, justru lebih kepada tuntutan ya. Tuntutan. Terlalu banyak tuntutan gitu. Tuntutan apa nih contohnya? Kan tadi saya udah diam udah jadi mahasiswa, Iya, santri juga, iya, ikut organisasi iya. di HMJ gitu sebenarnya, di hal-hal lain. Nah, di situ tuh kan ada beberapa tuntutan-tuntutan yang terkadang sama saya tuh tidak selesai, belum masalahnya tuh belum selesai gitu kan. Di sini udah ayo ke sini. Nah, jadi terkadang hal itu tuh membuat kita aduh, capek ya kayak gini terus. Tapi kan biasanya kalau orang ikut kegiatan organisasi di luar pembelajaran kampus itu kan pasti ada aturannya. Iya. Betul nggak? Apakah saudara Sule ini merasa aturan-aturan di kegiatan luar pembelajaran kampus ini menjadi tuntutan, menjadi beban? Karena saking banyaknya atau bisa membuat saudara Sule ini malah makin ruwet lah ya bahasanya. Apa peraturan itu menjadi sebuah tuntutan? Peraturan jadi sebuah tuntutan. Enggak juga? Enggak juga sih. Peraturan dan tuntutan. Peraturan, misalkan ikut organisasi ya. Oh. Ya peraturan itu kan kayak harus aktif. iya, harus aktif, harus ikut banyak kegiatan nih keorganisasian itu, harus hadir. Masuk. Nah, itu kan sebuah kegiatan yang mungkin menguras energi. Iya, harus kita tuh harus meluangkan banyak waktu untuk kegiatan tersebut. Sedangkan mungkin prioritas yang harus kita prioritaskan itu kan pembelajaran di dunia kuliah. Betul. Nah, apakah peraturan itu menjadi sebuah tuntutan? Makanya saudara-saudara ini menjadi keberatan gitu loh untuk menjalani aktivitasnya. Yang di kampus maksudnya tuh. Ya. Sebenarnya tidak terlalu sih. Tidak terlalu. Iya. Menurut saya di kampus, khususnya jurusan saya, emang tidak terlalu memberatkan gitu. Jadi agak santai. Agak Jadi santai. Itu pembelajaran. Ya betul. Pembelajaran. Jadi waktunya sangat luang. Jadi saya mencobalah untuk masuk beberapa organisasi untuk ya setidaknya waktu itu tidak terbuang sia-sia gitu. Ya, betul sih. Berarti mencari kegiatan di waktu luang. Berarti ini apa namanya? Gak punya waktu luang ya dalam hidupnya, luar biasa. Aktif dalam banyak hal. Keren. Di masa muda memang harus seperti itu ya. Sih. Oke. Itu mungkin yang membuat capek kali ya sebuah tuntutan. Kalau di semua tekanan tadi itu, biasanya Sule ini tipikal orang yang bisa melepas masalah itu nggak sih? Maksudnya tipikal orang yang mendem masalah itu atau diluapkan kepada orang lain? Maksudnya diluapkan tuh ya kita cerita. Tipikal yang mana? Yang dipendam atau cerita? Kalau awalnya ya, apalagi nih soal pondok, kan secara sebelumnya saya ini kalau di tahun sebelumnya di kepengurusan pondok, saya ini hanya menjadi bagian media ya. Media. Ya, bagian media. Terus di tahun kemudian saya menjadi rois. Sebenarnya di situ tuh ada sedikit kebingungan dari saya karena ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Jadi yang membuat agak saya bingung. Nah, pada awalnya itu saya lebih sering memendam. Oh, ternyata nggak bisa gitu. Nggak bisa terus dipendam. Jadi saya mencobalah terbuka kepada beberapa teman gitu. Jadi bercerita. Berarti sekarang ini sudah mulai mencoba buat menuangkan cerita ya sama teman. Walaupun sebelumnya memendam ya. Orang ambivert itu sebenarnya gampang terbuka nggak sih sama orang sekitar? Saya penasaran nih. Karena saya tipikal yang lumayan ekstrovert sih. Saya sebenarnya lumayan cukup terbuka. Lumayan cukup? Iya, untuk sekarang. Mungkin ini ya, kalau orang ambivert itu terbuka dengan orang-orang tertentu ya, betul atau enggak? Iya, betul. Betul. Dengan orang-orang pilihan lah ya, teman-teman terdekat gitu ya. Oke. Berarti kalau ketemu orang asing, bisa langsung terbuka, nyaman atau enggak? Bisa aja sih. Bisa aja? Iya. Oh, ya saya baru tahu nih. Kalau orang ekstrovert itu kan mau orang asing, orang yang enggak asing, itu kan diajak ngobrol aja ya? Iya, betul. Tapi ada juga sebenarnya orang introvert ya, dia introvert tapi dia jago public speaking tuh ada. Ada, betul. Ada ya, betul. Ada. Tapi ada juga orang yang ekstrovert justru dia nggak jago public speaking gitu. Ada. Tapi kalau orang ambivert ini, saya baru tahu nih pengalaman dari saudara Sule ya.
sebagai pembelajaran mungkin pengalaman juga ini sharing ya sama teman-teman Iya, CBL semua. Oke. Dan selanjutnya, kapan sih sadar bahwasannya ini lumayan serius nih pertanyaannya. Aduh. Kapan sih pertama kali sadar bahwasannya yang kita rasain gitu ya? Kita rasain mungkin ya tadi ngerasa capek, ngerasa banyak tekanan. Beneran perlu diperhatikan. Menurut Anda sendiri, apakah sesuatu itu perlu diperhatikan? Menurut saya sangat-sangat perlu. Nah, kapan Anda sadar bahwa sesuatu itu harus diperhatikan? Jadi pada awalnya saya merasa santai-santai aja, jalan-jalan masih dipendam. Lama-kelamaan sadar, oh ini tuh suatu perasaan yang memang harus saya lebih perhatikan gitu. Nah setelah di situ saya juga pernah sempat membaca beberapa buku lah. Kalau tidak salah itu di sebuah seni untuk bersiap bodo amat. Jadi di sana tuh saya mempunyai suatu pemahaman bahwasanya manusia itu memiliki suatu keterbatasan. Iya. Nah, di keterbatasan itu kita harus bisa secara gampangnya memprioritaskan apa yang lebih penting untuk kita dan apa yang tidak gitu. Ya, betul. Ya, seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Tapi kalau laki-laki itu bener nggak sih? Gimana? Ini mungkin saya pengalaman ya. Saya ya punya kakak laki-laki gitu ya. Tapi bener nggak sih sebenarnya kalau laki-laki itu lebih terbuka sama teman kebanding sama mungkin keluarga, orang tua? Sebenarnya ini agak subjektif ya. Agak subjektif. Iya, tergantung. Kalau Anda pribadi? Kalau saya pribadi lebih terbuka kepada teman. Oh iya. Tapi itu kebanyakan ya? Iya kan, kebanyakan. Oh. Terkadang rumah itu bukan hal yang nyaman untuk emosi. Wah, luar biasa nih kata-katanya. Jadiin quotes dong Bang Sule. Aduh. Karena kan kalau perempuan itu saya pribadi, apalagi saya orangnya extrovert ya. Banyak ngomong cencong tuh bisa ke siapapun tuh sama, ke temen, ke keluarga tuh sama. Tapi kalau laki-laki tuh ternyata beda. Itu sih saya yang membuat saya, oh ternyata ini ya perbedaannya. Antara laki-laki dan perempuan, salah satunya itu ya, dari sekian banyaknya perbedaan. Oke. Gimana sih perasaan capek sering muncul? Karena kan kegiatan ini nggak cuma jadi mahasiswa, jadi santri juga. Apakah sering muncul di kampus, di pondok, atau di kegiatan organisasi itu sendiri? Gimana nih yang paling capek? Sejujurnya sih kalau yang posisi paling capek itu terkadang saat kita sendirian gitu. Saat sendirian? Iya, di mana? Di pondok khususnya. Di pondok? Iya. Berarti kalau di kampus enggak ya? Enjoy? Di kampus mah enjoy aja. Karena ketemu banyak orang ya? Oh iya sih betul, saya juga merasakan hal itu kan, kadang. Iya betul. Berarti di pondok ya? Ngerasa capek. Kalau di keramaian? Di keramaian? Tipikal orang yang sosial energinya tuh habis nggak kalau di keramaian? Tergantung sih. Tergantung ya. Berarti tergantung baterai diri sendiri ya. Baterai apa sih namanya? Sosial energi kan? Iya itu. Kalau saya sih terkadang suka melihat dulu. Kan kita terkadang energi kita secara tidak sadar terkuras ketika bertemu banyak orang. Iya. Jadi saya melakukan suatu penanggulangan lah. Seperti bersiap-siap dulu. Oh kita ini tahu mau bertemu banyak orang. Jadi berarti punya tipsnya. Ya, coba itu. Tipsnya dibagi dong sama teman-teman CBL. Luar biasa nih. Tips untuk mempersiapkan diri ya di keramaian halayak lah ya. Misalnya kan kita nih teman-teman agak tipe-tipe orang yang agak susah gitu bertemu dengan keramaian. Nah biasanya saya melakukan beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama mungkin kayak sebelum kita bertemu banyak orang gitu, tarik napas dulu dalam-dalam, hembuskan gitu. Terus mungkin yang kedua lebih ke berpenampilan yang baik gitu. Berpenampilan yang baik itu seperti apa? Pakaian yang rapi. Iya, rapi gitu. Terus mungkin dari segi rambut ditata dengan rapi seperti itu ya. Tapi saat ini saya lagi ini sedikit eksistensialis. Oh, eksistensi. Oke. Ya nggak apa-apa sih, itu kan kepribadian orang masing-masing ya. Betul. Punya ciri khas. Berarti kalau sulit ya emang ciri khasnya seperti itu. Betul. Tapi dari segi pakaian kalau saya lihat sih rapi. Kayak jam tangan, kemudian baju koko, celana panjang, nggak mungkin kan celana pendek kampus, sangat tidak mungkin. Dan mungkin ciri khasnya rambutnya lah. Iya betul. Oke. Kebetulan ini ada janji dengan teman gitu. Jadi ada janji dengan teman. Teman. Jadi, teman apa teman
ini? Teman ini mah, teman. Oh teman lah ya Iya. teman. Janji apa enggak deh? Ini semacam target gitu. Target? Iya. Target bisnis? Bukan bisnis sih, lebih kepada literasi gitu. Literasi, oke. Pernah nggak mendapati sebuah pengalaman, sebuah cerita, atau mendengarlah, sekedar mendengar? Sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya pernah nggak sih ketemu sama beberapa teman mahasiswa yang mungkin dia terlihat happy ya, padahal di balik itu semua mungkin dia menanggung banyak masalah gitu loh. Kenapa ya orang-orang kayak gitu memilih terlihat baik-baik saja? Apa tanggapannya? Pernah ketemu nggak? Pernah mendapati hal tersebut? Mungkin pernah, mungkin itu juga pernah terjadi di diri saya sendiri. Oh, nah tanggapannya bagaimana? Kenapa ya? Kenapa? Mungkin ini lebih meriset kembali makna tentang lemah dan kuat sendiri. Makna tentang lemah dan Kuat. Iya. apa sih? Sebenarnya orang Lemah kuat, dan lemah tuh apa sih? Saya pengen tahu deh. Hakikat lemah tuh apa ya? Oh, lihat di sekarang di era sekarang, bahwa lemah tuh kayak mengakui kelemahan tuh merupakan suatu hal yang buruk. Mengakui kelemahan tuh? Merupakan suatu hal yang buruk gitu. Mengakui kelemahan tuh suatu hal yang buruk. Kalau padahal mah sebaliknya, justru mengakui kelemahan. Oh iya betul ya. Mengakui kelemahan, keterbatasan itu merupakan suatu kekuatan loh. Karena pada dasarnya kita juga diciptakan mempunyai kekurangan dan kelemahan. Iya. Kekurangan dan kelebihan. Iya. Ya. Dan kita harus mengakui kedua-duanya. Iya, betul ya. Itu hakikat tadi dari kelemahan. Kalau dari kekuatan itu sendiri? Kekuatan itu bukan berarti kita harus menanggung semuanya sendiri, tapi kita kan juga manusia, tadi sebut keterbatasan. Iya. Jadi kita harus meminta pertolongan lah orang lain ketika kita udah merasa berat banget nih. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Baik lagi ya dengan pertanyaan awal. Kenapa ya orang-orang itu lebih memilih kelihatan baik-baik aja gitu loh. Padahal mungkin ya tadi tentang keterbatasan. Sebenarnya batas di dalam diri dia tentang sabar itu sudah full gitu loh. Kenapa kamu harus terus menyakitkan diri kamu baru kamu tuh sanggup gitu loh. Maksud saya ya kamu akui aja sama diri kamu bahwasanya kamu lemah gitu. Kenapa ya orang-orang kayak gitu tuh? Penyebabnya apa sih kira-kira? Tapi ini hanya sebatas pendapat dari saya. Mungkin dikarenakan hal ini juga kan, bisa disebabkan ini juga. Dikarenakan mungkin dia pernah lihat FYP orang yang sudah sukses. Iya sih ya, anak muda zaman sekarang itu ya. Melihat kehidupan itu dengan standar media sosial. Iya, betul nggak sih? Iya. Betul ya. Termasuk kita mungkin ya. Mungkin juga. Melihat orang-orang di media sosial tuh hidup dengan enak, padahal media sosial fake. Iya betul. Same is the fact. Bener nggak sih? Bahwa kehidupan di media sosial tuh sebenarnya tidak sama dengan kehidupan yang dijalaninya. Iya. Berarti itu ya salah satu penyebabnya tadi handphone. Ada lagi nggak kira-kira kalau pendapat Sulaim? Untuk saat ini mungkin itu aja. Handphone kali ya. Berarti solusinya itu mengurangi penggunaan ini. Sebenarnya handphone itu bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau kita menggunakan handphone itu sesuai dengan kadarnya, betul nggak sih? Betul. Kita bisa, karena kan handphone banyak ya sebenarnya manfaatnya kebanding mudaratnya itu. Manfaatnya mungkin banyak orang yang bekerja bisnis online, penjualan online itu kan sekarang lebih melesat ya kebanding orang usaha jualan di tempat gitu loh. Karena kan mungkin online instan ya, instan, orang bisa milih cuma ngeliat rating, apalagi cewek-cewek nih, ngeliat rating barang bagus, lihat dulu bahannya langsung check out, kebanding harus jauh-jauh pergi ke toko ya, karena itu kan banyak banget tenaga yang harus dikeluarin, kendaraan, ongkos, bensin, segala macem gitu ya. Itu sih mungkin ya, kalau dari saya pribadi, kalau dari saudara-saudara tadi ya. Oke, yang terakhir nih mungkin ya. Setelah semua yang udah kita laluin, setelah semua yang sudah saudara-saudara laluin tadi ya, gimana sih akhirnya mulai belajar bisa membedakan mana kuat yang benar-benar sehat gitu loh.
Yang sehat tuh dalam artian tidak menyakiti diri sendiri gitu ya. Mental tetap aman, pikiran tetap stabil, dan mana kuat yang justru diam-diam menyakiti diri sendiri. Bagaimana nih cara membedakannya sampai akhirnya bisa banyak belajar? Kuat yang sehat dan kuat yang sebaliknya gitu. Iya. Contohnya aja deh kuat yang sehat tuh. Kalau Kuat dari yang tanggapan sehat. Sule. Mungkin kuat sehat ini mungkin seperti yang tadi disampaikan bahwa kekuatan untuk mengakui kelemahan, kekurangan, dan pada saat-saat seperti itu kita memohon pertolongan lah kepada teman. Mohon pertolongan, Iya. sholat teh. Iya betul, Sholat. itu termasuk. Karena Yang utama tuh apa sih? apanya? Dalam hidup. Iya. Kalau lihat dari sudut pandang agama Iya. mungkin sholat adalah yang Kalau dari utama. sudut pandang agama. Iya. Kalau dari sudut pandang lain memang ada. Kalau Sudut pandang sosial ada. ya mungkin kalau sosial mungkin kayak gini ya, pada hakikatnya manusia kan makhluk politik gitu. Makhluk? Tidak politik. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya tuh manusia tuh tidak akan terlepas dari manusia yang lainnya. Kan sosial gitu kan. Sosial. Iya. Iya betul. Kuat yang sehat itu kalau dari tadi sudut pandang agama itu kan memang sholat pasti ya. Kalau lihat dari agama mungkin kan sebenarnya mas sejujurnya agama, dunia dan agama itu sebenarnya tidak dipisah menurut saya mas. Gimana tuh maksudnya? Saya lumayan Jadi bingung. ini nih saya pernah ngaji kalau sama guru saya. Jadi kita hidup di dunia itu ada 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan. Apa tuh? Yang pertama, ada sesuatu hal yang harus kita tunggu. Ada satu hal yang harus Kita tunggu. tunggu. Apa itu? Apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang bertemu teman-teman. Kemudian yang kedua? Yang kedua, ada sesuatu hal yang harus kita cari. Apa tuh yang kita cari? Ilmu. Ilmu, sholat, ilmu. Yang kedua ya? Jadi, yang ketiga, rizki. Apa ya? Menjemput rizki. Menjemput rizki. Dalam bentuk? Bekerja. Dagang. Oh, harta ya? Iya, betul. Tapi betul sih. Sebenarnya, kalau ini pendapat saya pribadi ya, kita tuh mengejar akhirat itu sebenarnya juga butuh dunia. Betul gak sih? Contoh dari haji ya, kita ibadah haji itu kan butuh biaya yang besar-besaran. Betul gak? Itu pun kita memerlukan uang kan? Duniawi, harta untuk mencapai sebuah akhirat. Setuju sih saya. Betul. Tadi kalau sudut pandang agama itu ya, kuat yang sehat. Nah, kalau kuat yang diam-diam menyakiti, apa sih kuat yang diam-diam menyakiti tuh? Emangnya ada ya? Orang kuat tapi justru malah menyakiti diri sendiri. Mungkin ini tuh kuat-kuat yang kayak menyangkal. Menyangkal gimana? Misalnya dia tuh lagi sedih, tapi dia tidak mengakui sedih. Saya meyakinkan diri baik-baik aja ya. Masih banyak sebenarnya orang kayak gitu ya. Secara tidak langsung, mungkin walaupun kita gak banyak tahu gitu. Itu ya, kuat yang diam-diam menyakiti. Oke, sebagai penutupan nih ya, sebagai motivasi juga buat teman-teman CBL semua. Pesan-pesannya apa sih buat teman-teman CBL nih, khususnya para mahasiswa buat menjalani kehidupan yang sangat chaos ini? Chaos banget nggak tuh? Apa nih? Oh, jadi ini nih untuk teman-teman CBL ya, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, teman-teman. Itu yang pertama, tips dari Bang Sule. Tidak apa-apa jika belum sempurna dalam semua hal, karena pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna. Luar biasa. Yang penting tetap melangkah sesuai kemampuan. Tetap melangkah sesuai kemampuan. Dan jangan pernah ragu untuk mencari dukungan baik dari keluarga, teman, dan lain sebagainya lah gitu. Dikarenakan kita semua kan sedang belajar dan juga berproses. Betul, dan proses setiap manusia itu berbeda-beda. Iya, betul sekali. Kadang, ini saya kembali mengulik lagi sedikit ya. Nggak apa-apa. Baik di antara kita tuh merasa mungkin tertinggal lah. Diri saya pribadi pun merasa seperti itu sih. Saya juga pernah sih merasa seperti itu. Ngelihat orang banyak berprogres, padahal progres yang kita lakukan dengan orang lain itu pasti berbeda. Nggak harus bentuknya itu selalu sama, betul nggak? Betul banget. Itu sebagai sebuah rezeki yang sudah Allah takar gak sih?
Betul gak? Mungkin bisa seperti itu. Bisa jadi ya. Kita yang menyangka orang terlihat hidupnya enak, tapi kita nggak tahu. Di luar itu, di belakang itu hidup dia seperti apa. Begitupun sebaliknya, orang yang hidupnya terlihat biasa-biasa saja, kita juga nggak tahu apa yang udah dihadapin gitu ya. Betul banget. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat Sule yang udah mau sharing-sharing sama teman-teman CBL semua, udah mau bagi pengalaman, berbagi tips tadi ya sama teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat baiknya ya dari pengalaman tips yang sudah dibagi oleh Sule ini. Dan aku pribadi juga berterima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung mungkin ya. Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, kalau hari ini ngerasa capek, ingat, jangan pura-pura kuat. Luapkan seluruh isi hati. Dan mungkin tips yang paling manjur lah, sholat. Ya betul banget. Tidak ada selain hal itu. Kita meminta sesuatu, menginginkan sesuatu pasti dengan sholat gitu. Dan capek itu manusiawi. Manusiawi banget. Orang kaya aja capek, betul gak? Apalagi kita orang biasa, capek banget. Dan cerita kamu semua pasti layak untuk didengar. Oke, sebagai penutupan, terima kasih buat teman-teman CBL. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar, itu menyinggung teman-teman semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri kalian dan jaga hati kalian. Terima kasih.